Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita inovasi yang luar biasa dari Bulukumba, Indonesia. Sebuah kisah yang jadi bukti kalau ide-ide besar itu seringkali datang dari tempat yang nggak kita duga. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa iya satu inisiatif aja bisa benar-benar mengubah nasib ekonomi satu komunitas nelayan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Biar kita paham banget kenapa inovasi ini begitu penting, kita harus ngerti dulu nih, masalah apa sih yang dihadapi para nelayan di sana setiap harinya. Coba deh bayangin, Anda kerja keras semalaman di laut, mempertaruhkan segalanya, pas balik ke darat malah dihadapkan sama ketidakpastian. Harganya naik turun gak jelas, tengkulak menekan, dan yang paling parah, risiko hasil tangkapan busuk sebelum laku. Nah, ini perjuangan mereka sehari-hari. Dan skala masalahnya itu, wah bikin kaget. Diperkirakan sampai 40% nilai tangkapan ikan bisa hilang gitu aja. Hilang karena apa? Ya karena busuk, penanganan yang salah, dan rantai pasok yang berantakan. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah mata pencaharian yang menguap. Tapi, di tengah semua tantangan itu, muncullah sebuah titik balik. Sebuah ide yang lahir dari kebutuhan yang nyata. Sebuah inovasi yang dinamakan Promina. Jadi, Promina ini apaan sih? Anggap aja ini semacam ekosistem. Bukan cuma aplikasi atau program biasa, tapi sebuah sistem lengkap yang dirancang pemerintah daerah buat nyelesain masalah-masalah tadi. Tujuannya udah jelas, kualitasnya naik, penjualannya efisien, dan ujung-ujungnya kesejahteraan nelayan juga ikut naik. Oke, teorinya kedengaran bagus. Tapi, gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita lihat mekanismenya. Nah, yang bikin Promina ini jenius, itu justru karena prosesnya sederhana banget, gak pakai teknologi canggih yang ribet atau investasi gede-gedean. Karena kan solusi terbaik itu seringnya yang paling gampang diterima sama komunitasnya sendiri. Intinya cuma satu, menyambungkan kembali rantai pasok yang selama ini putus. Gini cara kerjanya. Pertama, kontrol kualitas. Begitu ikan mendarat, langsung ditangani dengan standar yang jelas dan sama, jadi kesegarannya terjamin. Kedua, pemrosesan terpusat. Nah ini penting, ikannya nggak lagi cuma dijual mentah, tapi bisa dibersihin, dikemas, atau diolah jadi produk lain. Nilai jualnya jadi nambah kan? Dan yang terakhir, ini kuncinya, akses pasar langsung. Dinas Perikanan jadi jembatan, menghubungkan nelayan langsung ke pembeli besar kayak hotel, restoran, sampai eksportir. Rantai tengkulak yang panjang itu dipotong. Sekarang, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apakah semua ini berhasil? Mari kita lihat dampak nyatanya. Perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Dari yang tadinya serba nggak pasti, sekarang para nelayan punya kendali. Mereka bukan lagi cuma penangkap ikan, tapi sudah jadi produsen produk berkualitas yang punya posisi tawar jauh lebih kuat. Transformasinya fundamental banget. Dan datanya nunjukin itu dengan jelas. Lihat deh, lonjakan pendapatan harian rata-ratanya. Naik lebih dari 60%. Ini bukan cuma angka di grafik ya, ini artinya kemampuan buat menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, dan merencanakan masa depan dengan jauh lebih tenang. Kutipan dari salah satu nelayan ini, wah, merangkum semuanya. Ada pergeseran dari yang tadinya pasrah berharap jadi punya kendali aktif. Inilah inti dari pemberdayaan. Suara ini mewakili perubahan nyata yang mereka rasakan. Jadi, dari kisah Promina di Bulukumba ini, apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Yuk, kita tarik beberapa kesimpulan penting. Pelajaran utamanya tuh ini, solusi terbaik itu seringkali lahir dari dalam. Promina ini membuktikan kalau komunitas lokal, kalau dikasih dukungan yang tepat, ya merekalah yang paling ngerti masalahnya dan paling bisa bikin solusi yang manjur. Ini model pembangunan yang bergeser dari top down alias dari atas ke bawah, jadi bottom up. Bukan soal ngasih bantuan, tapi soal membuka potensi yang sebenarnya udah ada. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal perikanan. Ini tuh sebuah model, sebuah cetak biru yang bisa ditiru di tempat lain. Kisah ini ngajarin kita kalau kemajuan sejati itu nggak selalu tentang aplikasi terbaru atau dana hibah terbesar. Seringnya, kemajuan itu datang dari mendengarkan komunitas, memahami sistem yang ada, dan melakukan intervensi yang cerdas dan sederhana. Mau di pertanian, kerajinan, atau sektor lain, prinsipnya sama. Kenali masalah, bangun sistem, dan berdayakan komunitasnya. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah lihat apa yang bisa terjadi di Bulukumba, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Peluang dan potensi apa yang belum tergali di komunitas Anda sendiri. Kisah Promina ini ngingetin kita jangan-jangan ide transformatif berikutnya justru ada di halaman belakang rumah kita.